Bang, jangan dijatuhin. Aduh. Oh iya, itu. Situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki sampai hari ini. Anggota Komisi DPR melakukan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait pemblokiran judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Anggota DPR mengkritik kinerja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi selama menjabat. Pasalnya, baru-baru ini Polri menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online. Saat itu, Budi Ari memimpin kementerian tersebut. Pada akhir tahun 2023, tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital, dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang terkait kasus judi online, yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka diberikan kewenangan untuk melakukan dan mengecek web-web judi online. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memblokir. Namun mereka menyalahgunakan hal tersebut karena mereka sudah kenal dengan satu sama lain. Mereka tidak memblokir dan malah menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Budi Ari juga dia membuat unggahan yang terakhir, dia menulis seperti ini. Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi, pernahkah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo, yang artinya adalah dirinya karena namanya masih Menkominfo kan Budi Ari sebelumnya ya. Apakah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo untuk tidak men-take down satu situs atau website judol saja? Jadi apakah pernah dia memerintahkan dia untuk men-take down begitu, untuk tidak men-take down satu saja website dari judol? Begitu. Jadi dia mempertanyakan buktinya mana, begitu kan Mas Hersu, sehingga dia terkait dalam kasus memelihara 1000 akun judol atau 1000 website judol yang sekarang ini sedang dalam kasus ini sedang didalami oleh kepolisian. Nah, sekarang kalau kita melihat akun dari Budi Ari ini di Facebook itu sudah lenyap Mas Hersu, tidak bisa. Akunnya masih ada tapi sudah di private begitulah ya. Kita tidak bisa membuka lagi gitu karena memang diserbu habis-habisan ini Mas Hersu. Nah, kemudian seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir.
Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judul saja, sementara 1.000 situs judi online sisanya diamankan agar tetap aktif. Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga 8,5 juta per situs judi online yang diamankan. Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup 8,5 miliar rupiah sebagai imbalan memelihara 1.000 situs judi online tersebut. Mereka yang sudah tertangkap itu viral sekarang, yang ditelanjangi istilahnya begitu, atau dikuliti istilah itu dari netizen ya, itu salah satunya adalah bernama Denden Imaduddin. Kalau saya lihat ini sosok yang tertangkap di klaster pertama, jadi ada 11 yang tertangkap, itu 10 kan dari pegawai Komdigi begitu ya. Nah ini namanya adalah Denden Imaduddin Soleh, ini pegawai yang terseret kasus judul ini ternyata hidupnya mewah sekali Mas Hersu, dan dia paling suka itu segala macam barang dari rumah mode Burberry yang kotak-kotak itu Mas Hersu. Dan ini ya, dia itu menjabat sebagai ketua tim keamanan informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Luar biasa sekali.